Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bittaqwallah. Faqad faza man ittaqa wa khaba man ittaqa. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Langkah awal mari kita senantiasa meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa yang telah menjadi perintah-perintahnya, juga meninggalkan apa yang telah menjadi larangan-larangannya. Termasuk salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita semua. Salah satunya yaitu nikmat sehat, di mana dengan kesehatan tersebut kita bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari dengan nyaman, dengan lancar, dan dengan rasa yang membahagiakan. Ketika kita sedang diuji dengan musibah sakit, tentunya apa yang kita cita-citakan pada hari ini tentu tidak akan bisa kita laksanakan di siang hari ini. Oleh karena itu, sungguh wajib bagi kita umat Islam untuk mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Di samping itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, patuhlah kepada Allah dan juga patuhlah kepada Rasul, juga patuhlah kepada pemimpin kalian. Dalam ayat ini menjelaskan tiga golongan. Yang pertama, kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk patuh
selagi itu menjadi syariat Islam dan yang sudah kita ketahui baik melalui Al-Quran maupun apa yang disampaikan oleh Rasul melalui para ulama yang kita kaji, maka itu menjadi perintah Allah yang harus kita patuhi. Ketika itu perintah kita jalankan, ketika itu larangan mari kita tinggalkan. Yang kedua, wa ati'ur Rasul. Untuk mengetahui apa yang diperintah Rasul, apa yang dilarang oleh Rasul, tentunya kita akan tahu dari hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kita akan mengetahui itu hadis perintah maupun hadis yang dilarang oleh Rasul. Tentunya kita bisa mengetahui ketika kita mengaji melalui para ulama, melalui para kiai yang kita jadikan sebagai guru kita. Karena kita zaman sekarang tidak mengalami ataupun tidak bersama dengan Nabi, tidak bersama dengan Rasul, tentunya kita harus belajar melalui para pewaris-pewaris Rasul, yaitu para ulama. Sehingga disebutkan dalam hadis Nabi, al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Sehingga dengan kita mengkaji dari para ulama, mengkaji ilmu-ilmu yang didapat dari ulama, tentunya kita akan tahu apa yang diperintah Rasul dan juga apa yang dilarang oleh Rasul, sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini sesuai dengan apa yang diperintah oleh Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, wa ulil amri minkum. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk patuh dengan pemerintah kita. Di Indonesia ada presiden, ada juga gubernur, ada juga bupati, ada juga camat, yaitu ada juga pemerintahan desa atau dengan yang kita kenal dengan Pak Kades atau dengan Pak Lurah. Ketika itu aturan yang baik, mari kita kerjakan bersama-sama, mari kita dukung bersama-sama. Apalagi kita di pemerintahan desa Pandansari, di mana pemerintahan desa sedang mewujudkan desa anti korupsi, yang itu semua membutuhkan dukungan kita semua, karena itu adalah program-program dari pemerintahan desa yang dimana ketika program pemerintahan desa kita dukung dan berjalan dengan baik, maka pemerintahan desa kita akan disebut dengan pemerintahan yang lebih baik, akan menjadi desa yang lebih maju dari sebelumnya. Sebagaimana di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-29 tentang hal di mana dilarangnya korupsi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu, janganlah kau makan amwalakum bainakum, harta-harta di antara teman-teman kalian, di antara kalian bil batili, dengan yang tidak baik. Ketika kita menjadi seorang pemimpin, baik itu pemimpin desa, pemimpin camat maupun pemimpin yang paling tinggi, ketika itu bukan hak kita, maka la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian ambil harta-harta mereka yang seharusnya untuk keluarga, namun diambil dengan cara yang tidak baik. Illa an takuna tijaratan an taradin minkum, kecuali kalian ambil sebagai upah kalian, itu hak bagi pemerintah desa, karena ada sesuatu yang harus dikerjakan, baik itu administrasi dan sebagainya, yang mungkin membutuhkan biaya yang harus dibayarkan. Oleh karena itu, ketika dari pemerintahan desa memberikan sebuah sosialisasi bahwa sedang dicanangkan program anti korupsi, mari kita sebagai warga saling mendukung,
Karena di dalam Al-Quran pun dijelaskan bahwa korupsi itu adalah larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika program desa itu baik, mari kita dukung bersama. Karena korupsi adalah orang-orang yang mengambil hak masyarakat, mengambil dengan cara-cara yang tidak baik, yang seharusnya bukan milik desa, namun diambil untuk kepentingan desa, bahkan tidak memperdulikan kepentingan masyarakat umum. Sehingga di dalam surat Al-Baqarah pun dijelaskan, surat Al-Baqarah ayat 188, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian makan harta-harta mereka di antara kalian dengan cara-cara yang tidak baik, yang sebenarnya bukan hak kalian, namun kalian ambil dengan sewenang-wenang, illal hukami, kecuali ada hukum yang menjadikan itu bisa diambil untuk kepemerintahan ataupun untuk pribadi diri sendiri. Oleh karena itu sangat bagus ketika program-program anti korupsi ini kita jalankan, yang sesungguhnya dari program tersebut menginginkan untuk pemerintah kita menjadi lebih baik, sehingga kemajuan desa kita, baik pembangunannya, baik pelayanan administrasinya akan menjadi lebih baik dari kepemerintahan-kepemerintahan yang lebih dahulu. Oleh karena itu kita sebagai warga sangatlah mendukung, karena itu adalah program yang sangat bagus, karena sesuai anjuran Al-Quran dilarang untuk menjadi pemerintah ataupun menjadi pemimpin yang melakukan korupsi, yang itu bukan hak sendiri, namun itu harus diberikan kepada masyarakat, baik itu untuk pembangunan ataupun untuk kesejahteraan bersama. Kecuali itu diambil dengan cara-cara yang baik, yang memang di situ harus ada untuk pembiayaan, itu tidak menjadi masalah, karena semua itu harus ada yang mengusahakan dan juga harus ada administrasi yang dikerjakan, maka sah-sah saja ketika itu hal yang wajar. Oleh karena itu mudah-mudahan di kepemerintahan desa yang sedang dicanangkan desa anti korupsi ini, yang menjadi percontohan di Kabupaten Brebes, menjadi desa Padansari ini menjadi desa yang dibanggakan, menjadi desa yang lebih baik, menjadi desa yang menjadi percontohan kebaikannya di desa-desa yang lain. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ila hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun wa qur rabbi ighfir warham wa antal khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi haqqa hamdi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadata 'abdi, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-wafiyyu bi 'ahdi. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi min ba'di wa sallama tasliman katsiran. Ayyuhan nasu taqullaha wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum amran 'aziman. Faqala jalla jalaluhu 'aliman, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma aslih a'immatana wa ummatana wa qudatana wa ulama'ana wa fuqahana wa masyayikhana salahan taman 'aman waj'alna hudadan muhtadin. Allahumma ansur man
واخذل من خذل المسلمين اللهم أهلك أعداءهم وألف بين قلوب المؤمنين وفك أسر المأسورين وفرج عن المكروبين واقض الدين على المديونين اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوفة والمختلفة والشتائم والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا